sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang berada di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Selain terkenal dengan sarang burung waletnya, kota ini juga memiliki potensi wisata yang tak kalah menarik dengan kota-kota lain. Pantai Petanahan, salah satu wisata andalan Kabupaten Kebumen. Letaknya di bibir Samudra Indonesia, sebelah selatan dari pusat kota Kebumen. Pantai ini sangat luas membentang. Gemburan ombaknya yang terbilang tinggi menjadi ciri khas tersendiri. Di balik pesona keindahan alam, ada sisi lain yang menarik di Pantai Petanahan Kebumen. Aroma mistisnya kental terasa. Di pantai ini terdapat pesanggrahan bernama Pandan Kuning. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di topik kita. Cerita tentang pantai selatan memang tidak pernah ada habisnya. Aroma mistisnya begitu kental terasa, apalagi selalu terkait dengan cerita yang melegenda Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Balutan mistis itu pun akhirnya dijadikan sarana pemujaan dan pesugihan oleh sebagian orang, seperti yang dilakukan di Pantai Petanahan Kebumen, Jawa Tengah ini. Apa saja yang mereka lakukan? Saksikan terus di topik kita. Sejarah singkatnya, nama Pandan Kuning berkait erat dengan kisah cinta Raden Sujono dengan Dewi Sulastri sekitar tahun 1601 Masehi, yakni pada masa Kerajaan Mataram dengan Raja Sutawijaya. Dewi Sulastri juga dicintai seorang lelaki bernama Joko Puring. Joko Puring pun menculik Dewi Sulastri di sekitar Pantai Petanahan ini. Sang suami Raden Sujono pun akhirnya bertarung dengan Joko Puring dan memenangkan pertarungan dahsyat itu. Keajaiban terjadi. Pohon pandan tempat Dewi Sulastri diikat kemudian berubah berwarna kuning. Sehingga nama tersebut kemudian dipakai untuk memberi nama tempat ini. Konon, busana yang dipakai Dewi Sulastri juga digunakan oleh Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Baju yang telah kusut pun dibuang ke laut. Setelah itu Raden Sujono dan Dewi Sulastri memadu kasih di semak-semak pandan. Setelah itu, tempat ini dijadikan tempat peristirahatan atau pesanggrahan Nyi Roro Kidul. Sejak itu pula, tempat ini dimanfaatkan banyak orang untuk bersemedi. Memasuki Pandan Kuning terasa hening. Ternyata ada seorang lelaki yang tengah bersemedi. Ini caranya lagi semedi kepercayaan saya sendiri. Semedi? Sudah berapa hari? Biasanya saya 3 hari tidak makan, tidak minum. Lewat mimpi pernah, lewat sinar ini pernah. Oh, ada sinar di sini. Sinar. Dulu kan pernah itu mimpinya apa emang Pak? Saya waktu masih Presiden Indonesia masih ada, saya dikasih angka di sini lewat sinar 00773.5. Keluarnya 00775. Hari gini masih ada saja yang percaya hal di luar akal sehat. Di malam hari, suasana mistis makin terasa. Sang juru kunci pesanggrahan Pandan Kuning mulai menyiapkan menyan, dupa, dan melantunkan jampi-jampi. Itu dengan saking pihak RT perwakilan saking Kebumen, saat itu pinang dia bermata saya kan sebuah orang lubur motor payari kita bukan yang panjang kaki orang Kebumen pun so satu tukar kembali pada yang kedua sebuah saking pada pun awal. Sementara di pelataran, sejumlah orang sudah antri menunggu melakukan ritual dengan juru kunci. Menurut Kisuto, juru kunci Pandan Kuning, hampir setiap malam ada saja yang datang dengan berbagai tujuan. Orang-orang datang. Ya, itu serbaguna Mas. Sebagian banyak ya orang kebanyakan utang. Kadang-kadang orang cari pekerjaan. Kadang-kadang bagi pejabat pun ya ada, 1-2 ingin tingkatan.
Kebetulan malam itu ada yang berhajat akan melakukan larung. Rupa-rupa sesaji dibawa dan diletakkan di pesanggerahan Pandan Kuning. Ada kepala sapi, ayam hidup-hidup, hingga makanan dan buah-buahan. Si pelarung ternyata seorang dukun. Ia datang membawa sesajian untuk melakukan ritual di Pandan Kuning dan larung ke pantai selatan. Pasiennya seorang gadis yang terkena penyakit aneh dan tidak kunjung sembuh. Ia berharap dengan melakukan ini, pasien bisa segera disembuhkan. Juru kunci pun menerimanya dan mulai melakukan ritual. Usai doa-doa dilakukan, ritual berikutnya mereka melakukan syukuran dengan makan bersama. Sebagian makanan sesaji mereka makan dengan harap keberkahan. Usai itu, proses larung pun dimulai. Berbagai sesajian dibawa ke pantai selatan. Setiba di bibir pantai, sang juru kunci pun melakukan persiapan dan jampi-jampi. Dan seperti inilah proses larung dilakukan. Ritual berikutnya, si pelarung dimandikan dengan air dari pantai selatan. Tak hanya kaum Adam, para kaum Hawa pun tidak luput dari mitos kuat di pesanggerahan Pandan Kuning ini. Tidak sedikit dari mereka yang datang, memohon untuk kelancaran usaha, lancar rezeki, hingga sekedar ingin tampak cantik. Dua perempuan ini tampak masih muda belia. Dari penampilannya, asal mereka sepertinya dari kota. Apa yang menjadi tujuan mereka ke sini? Sang juru kunci pun menerima keduanya. Apa yang menjadi tujuan Pak? Biar banyak rezeki, Mbak. Lancar usahanya. Ya kan namanya cantik. Tidak beberapa lama kemudian, seorang ibu paruh baya juga datang dan tengah mengantri. Ia pun diterima kuncen dan mengaku akan melakukan ritual mandi di pantai selatan. Usai ritual di pesanggerahan Pandan Kuning, mereka bergegas ke pantai selatan. Hembusan kencang angin laut dan tingginya ombak yang menderu tidak membuat mereka takut dan surut. Tanpa ada rasa khawatir tergulung ombak, mereka pun mulai melakukan ritual mandi. Usai itu mereka langsung bergegas untuk keringkan badan dan berganti pakaian. Lantas, apa yang mereka cari sampai mau melakukan hal yang membahayakan jiwa mereka sendiri? Usahanya warung nasi. Warung nasi. Ini melakukan mandi dan ritual ini untuk apa, Bu? Ya, biar laris lah, lancar rezekinya gitu. Ya itulah, mudah-mudahan bisa berkembang. Tadi kamu ombaknya gede banget tuh, ini nggak takut tuh? Enggak. Gimana sih? Soalnya aku beberapa kali itu mandi malam-malam.
Ya, sakit. Ya, dari kemana ada yang bilang? Usai sudah, semua ritual dilakukan. Mulai jampi-jampi juru kunci di Pesanggerahan Pandan Kuning, syukuran makan bersama, larung, hingga mandi di Laut Petanahan Pantai Selatan. Malam itu pun Pantai Selatan langsung diguyur hujan deras. Ritual mandi dan larung telah dilakukan oleh warga yang hari ini melakukan kegiatannya. Setelah selesai langsung hujan begitu deras. Ini petanda memang alam telah menerima larangan ini. Dan kami sekarang akan mencoba mengajak dua orang wanita tadi berbincang lebih jauh. Dan sebenarnya siapakah mereka? Hujan pun reda untuk sejenak. Kedua wanita yang usai melakukan ritual itu sudah berganti pakaian. Kami pun penasaran siapakah mereka sebenarnya. Saat kami tanya, ternyata penjemput mereka batal datang. Mereka pun menumpang mobil kami. Sebut saja namanya Ina dan Ika. Keduanya berpenampilan layaknya gadis kota. Lebih jauh berbincang selama perjalanan, mereka pun mengaku bekerja sebagai pemandu karaoke, sekaligus plus-plusnya. Area kerjanya apa? Apa ya? Suka nemenin orang karaoke. Karaoke. Terus selain itu apa? Ya udah, biasanya sih karaoke. Terima panggilan telepon juga. Iya, kadang-kadang. Oh, ya gitu? Iya kadang. Keduanya mengaku tinggal satu kos. Mereka hendak pulang untuk merias diri sambil menunggu pelanggan menelpon dan bertemu untuk berkencan. Halo sayang. Gimana? Kamu kabar nih?